بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadi wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur bisa silaturahim ke tempat yang jauh seperti ini. Terima kasih Pak Dubes telah memfasilitasi tempatnya untuk kami bisa silaturahim. Memang ketika kami diundang oleh Qatar Foundation, undangannya juga mendadak karena mereka baru kenal kami bulan Januari lalu. Kami diundang oleh pemerintah UAE di Abu Dhabi. Di sana mereka melihat apa yang kami sajikan. Salah satu konsultannya mereka, Qatar Foundation, melihat pameran kami gitu sih ini. Nah, dari sanalah kemudian dalam waktu yang sangat pendek mereka menemukan apa yang mereka cari pada organisasi kami, dan kami dimasukkan untuk hadir pada acara namanya Annual Research Conference-nya Science and Technology Park dari Qatar Foundation. Bahkan lebih lanjut, mereka memasukkan organisasi kami iGrow Asia sebagai salah satu dari The Future 30. Jadi mereka memilih 30 perusahaan dunia yang dipandang mereka untuk membawakan masa depan. Jadi maka tema Annual Research Conference tahun ini di Qatar Foundation adalah The Future is Now. Masa depan adalah sekarang. Dan untuk itu dia topang dengan 30 perusahaan dunia yang dipandang akan membawa representasi masa depan. Salah satunya dari Indonesia, yang mereka milih kami dari ASEAN. Mereka hanya milih satu, dan itu dari Indonesia, dan itu dia milih kami. Nah, maka saya alhamdulillah bersyukur dan pengen share kepada teman-teman apa sih sebenarnya yang kami pikirkan dan apa sih yang dilihat orang gitu. Jadi tahun lalu kami dapat penghargaan PBB namanya Champion on E-Agriculture. Jadi ini beruntun. Jadi dianggap Champion on E-Agriculture, diundang ke Jenewa untuk menyampaikan visi kami. Dari perjalanan di PBB itu, maka Badan Dunia yang tentang energi baru dan terbarukan, the Future Energy Summit, mengundang kami untuk bicara di forum energi, yaitulah yang di Abu Dhabi kemarin. Dan itu dititipi oleh pemerintah. Saya waktu ke Abu Dhabi itu UAE didampingi oleh teman-teman dari BKPM, Pak Dubes. Ya. Waktu itu bahkan saya ditodong, pokoknya Pak Iqbal kalau kami pulang harus ada oleh-oleh gitu. Nah. Oleh-olehnya apa ya, komitmen investasi kan gitu ya sih ini. Ya. Alhamdulillah di forum itu kami memang dapat komitmen besar dari UAE, dan intinya adalah any renewable energy yang ada di Indonesia, mereka bersedia mendanai. Dan 2 bulan setelah kami pulang, kami sampaikan kepada para gubernur, para pimpinan, para daerah bahwa ada komitmen dari UAE, dan kami sudah sign perjanjiannya, MOU-nya sudah, sign-nya sudah. Dan sekarang 2 bulan sesudahnya masuk 2 proposal, yang satu dari Sulawesi Tengah, yang satu Sulawesi Tenggara. Masing-masing sekitar, yang satu 20 megawatt biomass energy power plant, yang satu 15 megawatt. Total investasi sekitar 50 juta dolar. Dari baru 2 bulan dari itu. Tentu kapan direalisir tergantung persiapan daerah. Tergantung, karena di 2 daerah itu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, itu dia mempunyai problem electricity. Ada smelter nikel di sana, 2 smelter nikel besar, menjelang beroperasi belum dapat electricity, belum dapat energi. Maka dia datang ke BKPM, dan BKPM arahkan untuk menghubungi kami, karena kami yang dikomit oleh dari UAE untuk ini gitu. Nah, apa sebenarnya yang menarik orang? Apa yang sebenarnya bisa kita pakai jualan, nah istilahnya Pak Dubes ya. Apa yang bisa kita dijualan gitu. Kami menggali tentang teknologi, konsep ekonomi, dan lain sebagainya itu berbasis dengan konsep pemikiran Islam.
Dasarnya simpel Pak, di surat Ali Imran 139 Allah menjanjikan keunggulan kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tidak perlu bersedih, tidak perlu merasa rendah, karena kamulah yang paling tinggi jika kamu beriman. Dasarnya itu. Tetapi kenyataannya kenapa umat ini tidak menjadi paling tinggi? Padahal janji Allah jelas, janji Allah pasti benar. Kira-kira apa yang membuat janji Allah ini tidak berlaku bagi kita? Padahal janji Allah pasti benar, kan gitu kan? Yang hasil tadabbur kami menemukan ternyata ayat ini posisinya unik. Ayat ini diceritakan Allah di surat Ali Imran 139, 40 ayat sesudahnya dalam perjalanannya 40 surat yang sangat banyak di situ justru membahas tentang babak belurnya umat di perang Uhud. Jadi artinya Allah menunjukkan kita bahwa bahkan di zaman Nabi, ketika Nabi masih ada, ketika kita lengah, kita menjadi umat yang jatuh, kalah. Maka sebelum ayat ini Allah bercerita di surat 138, ayat 138-nya, hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an sebagai huda, sebagai petunjuk dan sebagai nasihat. Jadi konteksnya apa? Di zaman manapun, kapanpun umat ini dijamin tinggi oleh Allah, tidak akan direndahkan, kita orang yang paling tinggi sejauh kita berpegang pada Al-Quran dan petunjuk-petunjuknya. Intinya itu. Maka di zaman Nabi pun kita pernah 2 kali jatuh, yaitu satu di perang Uhud, satu di Hunain. Gitu. Di saat ini, jadi bayangkan saat itu ketika kita lengah sedikit, kita jatuh. Saat ini kita lengah 73 tahun. Iya kan? Maka Bapak jangan heran di Indonesia, enggak apa-apa, ini kritik untuk kita. Untuk kita, bagaimana kita bisa kontribusi membangun ini. Karena setelah 73 tahun merdeka, 7 presiden berganti, BPS masih mengeluarkan data 60% desa kita tertinggal dan sangat tertinggal. 60% jumlahnya gitu. Artinya bukan kritik terhadap suatu masa kepresidenan, tidak. Tetapi 7 presiden. Artinya apa? What wrong with us? Kan gitu kan Pak ya? What wrong with us? Kita kurang apa? Kan itu. Mayoritas umat tapi ekonomi kita terpuruk. Ekonomi kita impor begitu banyak makanan dan lain sebagainya di ini ya. Nah, maka kita dalami apa sih yang salah dari kita? Kan gitu. Nah, ini diantaranya biasanya kalau orang membahas tentang ekonomi Islam yang dibahas surat Al-Baqarah mulai 75 sampai 79, yaitu tentang riba. Betul, itu riba, betul dilarang dari Islam. Tapi sebenarnya sepanjang Al-Quran itu adalah petunjuk, kan gitu. Maka konsep ekonomi Islam yang kami gali bukan lagi yang sifatnya akad-akad riba dan lain sebagainya. Itu tentu sudah dibahas oleh yang lain. Tapi ayat-ayat yang lain juga sangat banyak. Misalnya saya kasih contoh nih 3 ayat ini. Yang pertama itu adalah di surat Al-Hasr ayat 50 ayat 7. Kaila yakuna dzulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai harta itu hanya berputar di golongan yang kaya di antara kamu. Artinya apa? Itulah yang terjadi di kita. 73 tahun hanya berputar di kota-kota. 60%, dan Bapak tahu 60% desa tertinggal itu jumlahnya berapa? 50.000 desa. Jadi pembangunan kita belum sampai ke desa setelah 73 tahun. Nah, maka kenapa? Karena harta tidak berputar sampai desa. Jadi terus kemudian di ayat lain di surat Hud ayat 61 Allah menyampaikan kamu ini diciptakan dari tanah dan diciptakan untuk sebagai pemakmurnya. Jadi bayangkan, grand design kita itu untuk pemakmur bumi, Pak. Gitu. Kalau kita diberi tanah yang subur seperti Indonesia dan nggak bisa memakmurkan, artinya kita menyalahi grand design kita. Gitu. Karena kita belum berperan sesuai itu, kan gitu. Nah, dari konteks inilah Pak kita bangun. Kenapa? Karena saya dulu eksekutif perusahaan finance sampai usia 45 tahun, saya memutuskan untuk pensiun. Untuk bertani. Kenapa? Saya lihat anak-anak petani pun nggak suka kok bertani. Faktanya kan gitu. Padahal Allah menjanjikan kita sebagai pemakmur bumi. Bagaimana kita bisa
bisa memakmurkan bumi kalau menanam saja kita tidak mau, kan gitu kan. Nah tentu pekerjaan ini sangat berat, sangat panjang dan lain sebagainya. Maka Allah juga di surat Hud juga menyampaikan bahwa tugas kita hanya melakukan perbaikan yang kita mampu, yang semampu yang kita bisa. Maka inilah yang kita lakukan. Nah setelah 10 tahun kurang lebih kami berkecimpung dalam bertani dan lain sebagainya. Sebagian bapak-bapak sudah mengenal kami, ada yang ikut membeli lahan bersama kami, ada yang berkunjung ke kebun-kebun kami. Pak Ghazali sudah beberapa kali ke kebun kami, kan gitu ya. Maka mulai sebagian bapak-bapak yang diaspora tadi juga sudah mulai terlibat dalam dalam kegiatan kami bertani ini. Nah dalam perjalanan 10 tahun ini alhamdulillah kami banyak akhirnya direcognize, termasuk oleh Badan PBB. Ketika tahun lalu saya dapat penghargaan Champion on E-Agriculture karena karya kami direkomend oleh 1,1 juta stakeholder di seluruh dunia. Jadi penghargaan itu tidak diperoleh begitu saja. Jadi karena ada 1,1 juta stakeholder, karena PBB punya target ini Pak, tahun 2030 tidak boleh ada desa, tidak boleh ada orang miskin, no poverty. Tidak boleh ada orang lapar, zero hunger, ya kan? Bukankah ini tujuan yang sangat mulia, ya kan? Dalam agama kita kalau ada orang lapar dan kita diam, kita sudah dianggap pendusta, ya kan? Tapi kita sedikit sekali berbuat. Orang lapar jumlahnya masih 20 juta di kita, kan itu. Nah, maka ketika kita berbuat sesuatu, orang dunia melihat, oh ini kayaknya baik. Maka di program-program kita di blow up oleh beberapa badan dunia dan dikenal oleh dunia gitu. Dari situlah kemudian kami dapat penghargaan itu. Nah, bagaimana kami mendekatinya? Seperti janji tadi, seperti yang janji Allah tadi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum. Bagaimana kita umat ini di grand desainnya jadi umat paling tinggi, bukan kesombongan, tapi Allah yang menjanjikan, subjek kita mengikuti petunjuknya. Nah, maka di zaman ini, di zaman teknologi sekalipun ini, umat ini harus unggul, kan gitu. Kita bukan hanya unggul di zaman unta, di zaman pedang, tidak. Di era teknologi kita juga unggul. Nah, ini saya kasih contoh bagaimana di zaman teknologi kita bisa bisa unggul ini. Ini saya kasih contoh Pak. Ini prediksi tentang minyak kita di Indonesia. Kita hanya punya 3, karena bapak-bapak orang minyak. Maka saya ngomongnya tentang minyak. Kalau bapak-bapak petani, saya akan ngomong tentang pertanian, kan gitu. Karena bapak-bapak banyakkan orang minyak, saya bicara minyak. Inilah data kita. Indonesia saat ini hanya punya 3,3 miliar barel. Diambil sekitar 831 ribu barel per hari. Jadi ceteris paribus, kalau tidak ada perubahan-perubahan baru, temuan baru dan lain sebagainya, asumsi juga harga minyak kurang lebih seperti ini, maka kita akan habis tahun 2027. Minyak kita akan habis. Saat itu kebutuhan kita adalah sekitar 2,2 juta barel per hari. Bayangkan saat itu kita butuh sekarang kan kebutuhannya sekitar 1.500. Nah, saat itu sekitar 2,2 juta barel dan kita tidak punya minyak saat itu. Pemerintah punya program, tapi unsur pemerintah ini kan sangat banyak Pak, ada legislatif, ada eksekutif. Dilalahnya program pemerintah yang perlu persetujuan eksekutif yaitu bioetanol ditolak oleh DPR tahun 2016. Jadi salah satu plannya kita mati, bioetanol itu mati. 14 perusahaan yang sudah berusaha memproduksi etanol mati suri karena program bioetanol ditolak oleh DPR, subsidinya ditolak, jadi nggak bisa hidup. Biodiesel disetujui jalan tapi suruh nyari uang sendiri, maka dibiayai oleh namanya pungutan ekspor sawit gitu. Jadi namanya didanai oleh pungutan ekspor sawit, maka dia kembang kepis tergantung dengan tingkat ekspor sawit. So what? Nah, ini sekedar contoh. Ini realita. Bagaimana Al-Qur'an gitu kan? Bagaimana Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Aku turunkan kitab ini kepadamu untuk menjawab seluruh persoalan. Kan gitu, Pak? Nah, kita 85% umat muslim. Ada problem senyata ini, masa kita nggak bisa jawab? Kan gitu, Pak? Nah, itulah maka lembaga kami menggunakan Al-Qur'an ini
ibaratnya kita ngaji itu harus sampai kepada action kan gitu kan Pak ya. Ngaji itu bisa sampai produk. Nanti saya jelaskan satu-satu. Itu teknologi. Di mana karena janji Allah kalau kita menggunakan Al-Qur'an sebagai huda wa mauidhah, sebagai petunjuk dan nasihat, maka kita akan berlaku janji Allah wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin tadi. Jadi ini saya kasih contoh. Inilah nilai Islam. Jadi ekonomi Islam bukan hanya masalah akad yang tadinya ribawi diubah menjadi non ribawi. Tidak. Ekonomi Islam adalah itu salah satunya saja. Ekonomi Islam juga bicara tentang bagaimana kita mengelola sumber daya, bagaimana kita memutar harta secara baik, bagaimana kita mengolah bumi. Kalau janji Allah, perintah Allah di surat Hud ayat 61 tadi, aku jadikan kamu dari tanah, dijadikan kamu pemakmurnya. Jadi apa yang kita lakukan ketika bertani harusnya memakmurkan bumi. Apa jadinya ketika bertani setelah 50 tahun, bumi kita tambah rusak? Berarti kita melawan perintah itu. Merusak bumi bukan memakmurkannya, kan gitu. Nah, ini sebagai contoh energi. Kita jawab nih, kita mau jawab dengan Al-Qur'an nih. Bagaimana kita menjawab ini dengan Al-Qur'an? Ini hasil riset kami, Pak. Ini hasil riset kami. Jadi kalau kita menggunakan energi gitu, dengan berbagai sumber kita bandingkan satu sama lain. Mulai dari listrik, gas dan lain sebagainya itu, kalau kita ukur ceteris paribus semuanya sama, rupiah per kilokalori energi. Bapak bisa lihat dari situ. Ini hasil konkret kajian kami. Yang paling murah apa Pak di situ? Yang paling murah adalah wood chip, jadi kayu yang dicacah saja. Gitu. Yang nomor 2 adalah wood pellet. Wood pellet kayu yang dibuat pellet. Yang paling mahal listrik. Yang kedua gas, diesel dan sebagainya. Apa hubungannya ini dengan Al-Quran? Allah memberikan solusi di Al-Quran. Di solusi di Al-Quran, energi itu dari apa? Dalam bahasa Al-Qurannya api itu energi. Alladzi ja'alalakum minas sajaril akhdari nar. Dialah yang menjadikan bagimu api dari kayu yang hijau. Ya kan? Jadi energi dari apa? Dari kayu. Coba Bapak buktikan kebenarannya. Energi fosil yang digali di Arab sekalipun kan dulunya kayu. Dulunya tanaman yang tumbuh 200 juta tahun yang lalu diubah menjadi itu. Ya kan? Digali jadi fosil sekarang. Gas demikian pula. Batu bara demikian pula. Maka Allah permudah kita menemukan energi supaya nggak nunggu lagi 200 juta tahun untuk melahirkan energi yang tadi fosil dan sebagainya. Di Al-Quran dijelaskan energi dari kayu yang hijau. Artinya kita bisa menghasilkan energi dengan jauh lebih cepat. Sumber energi sebenarnya dari mana? Dari matahari. Kenapa nggak langsung kita tangkap di energi di matahari? Kita pernah berdebat dengan teman-teman masalah ini. Kalau Anda di Arab, betul energi itu matahari. Karena nggak ada mendung dan lain sebagainya. Kalau Anda merancang energi matahari di Indonesia, harus Anda lipatkan 5 kali dari desain di Arab. 1 megawatt butuh 1 hektar kalau di Arab. Kalau di Indonesia butuh 5 hektar. Why? Kenapa? Karena begitu turun mendung, karena Indonesia negeri kepulauan, banyak sekali uap dari air laut dan sebagainya. Begitu turun mendung, intensitas matahari drop tinggal 20%. Jadi untuk menjaga stabilitas Anda harus melimpatkan 5 kali. Maka investasi sinar matahari di Indonesia menjadi mahal. Tapi petunjuk Allah ada di surat An-Naba. Wasiro jauh aja. Dulu ketika teman-teman ngaji ini dan mencoba mentadaburi, betul kalau gitu sinar matahari ini sumber energi kan gitu. Betul. Wasiro jauh aja, betul. Tapi coba perhatikan 2 ayat sesudah itu. Wasiro jauh aja, wa anjalna minal mu'sirati ma'an sajaja, linukhrija bihi habbaw wa nabata. Jadi sinar matahari yang sangat terang, hujan yang sangat banyak, dipakai untuk apa oleh Allah? Linukhrija bihi habbaw wa nabata, untuk menumbuhkan tanaman-tanaman. Lihat, jadi Allah permudah kita
untuk memahami itu tadi. Gitu. Nah maka ini hasilnya ketika kita kaji gitu. Kenapa energi kayu paling murah? Prosesnya murah. Proses ini kami sekarang Pak mendapatkan satu klien, dan ini bukan teori lagi. Bagi kami ini bukan teori. Kami dapat klien permintaannya itu 1.000 ton per bulan kayu yang hanya dicacah. Dan bukan perusahaan lokal, perusahaan internasional di Malang. Kami baru bisa penuhi 200 ton per bulan. Ternyata betul, kayu yang dicacah inilah energi yang paling murah. Perusahaan susu ini dulu mengeluarkan biaya energi 3,6 miliar sebulan. Karena dia pakai gas untuk memanaskan susu itu. Jadi jatuhnya di situ. Begitu kami sodorkan kayu, suatu saat salah satu engineer-nya pinter membaca tulisan saya dan mengajukan ke bosnya, ini kayaknya benar yang disampaikan Pak Iqbal, dan dia buktikan gitu. Maka ketika proyek itu selesai, diganti itu benar, dia datang pertama kali ke saya, dia bilang, Pak Iqbal mohon maaf, tanpa izin, idenya jenengan kami terapkan di perusahaan kami. Sebagai kompensasinya, Pak Iqbal boleh menyuplai dulu sebelum orang lain gitu. Karena idenya memang dari kita kan itu. Nah, ini terbukti. Nah, ini menyangkut teknologi Pak. Next. Teori dasarnya ini Pak. Jadi teknologi. Bagaimana sains dari Al-Quran tadi kita jabarkan ya Pak ya. Dari Al-Quran kita jabarkan menjadi sains dan kemudian menjadi engineering solution kan gitu ya. Jadi kalau Bapak manaskan kayu, nah ini kayu, jadi energi yang kayak Qatar, kayak UAE segala macam, kayaknya kan minyak, gas dan sebagainya ya. Sebenarnya minyak maupun gas kita bisa hasilkan dengan mudah, dengan murah dari biomasa, ya kan? Ini simpel teorinya ini. Jadi kalau Bapak panaskan kayu, gitu, memanaskan kayu basah sekalipun. Bahkan kami sudah nyoba bukan hanya kayu basah, sampah basah, biomasa basah, sampah perkotaan basah. Itu ketika kita panaskan sampai 200 derajat Celcius, yang basah mengering. Jadi yang semua yang basah, yang mengandung kadar air sampai 200 derajat Celcius mengering. Kita panaskan lagi sampai 300 derajat Celcius, pada 290 sampai 300 derajat Celcius, yang mengering tadi jadi arang. Nah, maka arang ini menjadi bahan baku energi yang luar biasa sebenarnya. Energi dasar, basic energi yang bisa digunakan. Itu yang terjadi di grafik paling atas itu. Itu arang. Puncaknya adalah pada 300. Ketika kita panaskan lagi sampai 500, yang banyak adalah gas. Yang banyak adalah minyak, bio oil. Itu puncaknya adalah 500. Ini bio oil. Kalau kita panaskan lagi antara 700 sampai 900 yang jadi gas, yang disebut syngas. Ini simpel teorinya. Ini udah banyak sekali dipelajari sejak tahun 70-an. Proses pirolisis ini. Ini prosesnya pirolisis. Jadi ketika kayu dipanaskan, bukan hanya kayu, sisa nasi, sisa buah, sisa makanan. Belakangan kami mendesain alat baru yang berdasarkan peradaban yang sangat buruk yang sekarang terjadi di sekitar Jabodetabek ya. Jadi karena perumahan semakin kecil, nggak ada penanganan sampah, maka orang banyak sekali penghuni-penghuni perumahan itu sambil berangkat kantor, masukin sampah dalam tas plastik, dibuang di tengah jalan, di atas jembatan. Luar biasa buruknya peradaban ini. Jadi buang sampah diam-diam. Sampai ada di jembatan Cilengsi di Bekasi itu, sampai aparat pemerintah daerah setempatnya sulit sekali nangkap ini, karena orang sambil jalan tahu-tahu kayak barang jatuh gitu Pak, tak gitu di atas jembatan layang, bayangkan orang buang sampah. Dari keprihatinan itu menggunakan teori yang sama. Tadinya kami hanya menggunakan kayu menjadi gas, menjadi arang, menjadi tadi. Akhirnya kami berpikir bagaimana kalau kebiasaan buruk itu saya tangkap gitu ya. Artinya orang buang plastik, bungkusan kotoran itu, terus di dalamnya ada sisa nasi, sisa apa, buang itu semuanya jadi energi. Ternyata bisa juga Pak, dengan mesin yang lain yang kita ubah. Karena apa? Plastik, kertas, karton, sisa makanan, semua kalau diuraikan bahan utamanya sama, hidrokarbon. Ya kan? Mayoritasnya adalah hidrokarbon. Ketika kita panaskan akan sama yang terjadi.
akan menjadi arang, akan menjadi minyak, terus kemudian akan menjadi gas tadi gitu. Nah, ini berangkat dari teori ini. Silakan Pak Ibu. Nah, maka kami kembangkan konsep namanya berdasarkan surat Al-Hasyr ayat 9 tadi, kaila yakuna dulatan bainal agniyaim. Jangan sampai harta itu hanya berputar di golongan yang kaya. Artinya harus diputar. Harta itu sampai ke semaksimal mungkin orang ya. Jadi harta itu berputar sampai golongan yang miskin sekalipun. Maka dalam bahasa dunia, dalam bahasa internasional, orang sekarang mulai mempromosikan istilahnya circular economy. Circular economy itu seolah-olah barang baru, karena pengertiannya gini Pak, circular economy. Selama ini mayoritas ekonomi termasuk ekonomi Qatar, UAE, Arab dan sebagainya itu linear ekonomi, yaitu bahan baku diambil dari tanah, dipakai habis selesai. Kan itu. Di circular economy nggak begitu. Barang dipakai, di ini keluar balik lagi, terus gitu. Jadi berputar kembali. Jadi barang digunakan berulang-ulang circular economy. Dan circular ekonomi inilah yang juga sesuai dengan surat Al-Hasyr ayat 7 tadi, yaitu barang diputar kembali penggunaannya dan seterusnya. Maka kami punya eksperimen yang sangat menarik ya, tentang circular ekonomi ini. Bapak bisa saksikan kalau pas ke Indonesia, Pak Ghazali kalau nggak salah pernah ke kebun kami di Blitar. Di Blitar kami ada kebun sekitar 620 hektar yang kita pakai. Di situ sekarang kita menjadi model circular ekonomi yang real life gitu. Yaitu kita punya tanaman cengkeh, Pak. Kalau mendengar tanaman cengkeh, Bapak dulu kan bayangannya rokok kan gitu kan, Pak ya. Maka ketika kami beli kebun itu tahun 2020, kebun ini akan usia 100 tahun. Saya beli dulu dari warisan Belanda, berdiri di Amsterdam tahun 2020. Nah, apa yang kami lakukan di kebun itu sekarang? Pabrik rokok ketir-ketir ketika kami beli. Kenapa? Karena tahu Pak Iqbal itu benci sama rokok. Jadi pasti ini nanti akan somehow si sumber cengkeh kita akan berhenti dari situ. Bertahun-tahun kami nggak ketemu. Caranya gimana? Nggak ketemu Pak. Saya pasar bunga cengkeh ini selain pabrik rokok saya nggak ketemu yang gede. Justru ketika kita belajar circular ekonomi baru ketemu. Kenapa? Kami temukan ternyata ya kalau jadi daun cengkeh yang jatuh itu Pak, kalau kami suling hasilnya adalah minyak yang bisa menjadi basic industry untuk pharmaceutical dan sebagainya, yang ngincer orang Eropa. Jadi waktu 5 tahun lalu, kira-kira 4-5 tahun lalu saya belajar nanam zaitun. Dan kalau di Indonesia Bapak mengenal tanaman zaitun, chance terbesarnya dari lab kami keluarnya, karena kami yang membibitkan zaitun di Indonesia. Nah, waktu kami belajar itu dulu kami ditawari oleh perusahaan Itali, intinya saya boleh belajar minyak tentang zaitun apa saja dibiayai di Itali. Mereka hanya minta waktu itu returnnya, mereka minta boleh belajar cengkeh saya. Waktu itu saya belum tahu apa yang dia cari. Kok dia mau membargain paham zaitunnya dengan cengkeh kita. Ternyata dia ngincer zat yang namanya eugenol. Nah, eugenol itu apa? Eugenol itu kalau daun cengkeh itu saya suling, 75% isinya eugenol. Jadi apa yang kami lakukan sekarang? Daun cengkeh yang jatuh awalnya, daun cengkeh yang jatuh kami suling. Hasilnya minyak. Ampas ini kami bakar jadi bahan bakar. Setelah ampasnya jadi bahan bakar, tinggal debu kan, tinggal abu. Abunya kita balikin ke tanah jadi pupuk. Lihat, jadi circular ekonominya. Daun yang tadinya tidak berharga, sekarang kita menemukan dari daun itu menghasilkan 3 produk. Yaitu hasil pertama minyak, yang kalau minyaknya itu saya murnikan lagi 75%-nya eugenol gitu. Terus kemudian dia jadi bahan bakar, otomatis proses penyulingan saya nggak perlu energi baru, nggak perlu energi yang lain, dan kemudian kebun kami balik lagi dapat pupuknya. Ya, itulah circular ekonomi yang itulah dari pemikiran itulah maka penghargaan demi penghargaan kami peroleh karena kami melakukan ini dan real kita lakukan dengan cara ini gitu. Ini salah satu contoh circular. Kami sekarang berpikir lebih jauh lagi Pak. Setelah kita nanam daun itu, kalau gitu nggak usah ditunggu daun jatuh ya.
bagaimana kalau cengkeh saya nggak usah berbunga, kan gitu kan? Karena kalau bunga kan musiman Pak, belum tentu kita dapat. Kalau daun kan setiap hari. Nah, maka sekarang kami cengkeh itu kita pupuk daun supaya banyak daunnya. Kalau banyak daunnya kurang bunganya kan? Gitu. Jadi cek ini. Terus kemudian kita berpikir lebih jauh. Karena yang kita bidik bunga, bagaimana kalau kita nanam cengkeh kayak nanam teh saja, kan gitu kan? Nggak usah ditunggu gede-gede, kecil-kecil aja banyak, kan gitu kan? Nah, ya, jadi itu pola berpikir yang terus berkembang Pak. Dari tadinya kita nemukan. Daunnya banyak. Ya, yang penting daunnya banyak tadi. Karena kalau daun kan pasti Pak, setiap hari muncul daun kan. Kalau bunga kan belum tentu, kan gitu. Nah, inilah konsep dari awal sirkular itu. Next Pak. Nah, itu salah satu sirkular ekonomi yang sudah kita trigger di kebun kami Kenceng. Dari pengalaman itu kita berpikir lagi, bagaimana kalau sirkular ekonomi kailayakuna dzulatan bainal agniya minkum itu kita jabarkan lebih luas lagi. Tidak hanya di kebun, tapi di skala yang lebih besar. Skala misalnya skala nasional kita dari ini gitu. Jadi, nah itulah maka di tengah itu kami menemukan mesin, mengembangkan mesin Pak. Jadi jujur bukan temuan kami, karena gini, kami mencari di ada 4 perguruan tinggi di Indonesia yang kami hubungi, mana produk kalian yang siap untuk kita jadikan mesin. Karena itu tadi Pak, mungkin Bapak yang mengikuti berita di Indonesia, belum lama ini ada berita tentang krisis kemanusiaan di suku Asmat di Irian. Nah, ketika diturunkan sukarelawan di Irian, sukarelawan itu nggak bisa bergerak Pak. Kenapa? Alasannya nggak ada energi. Kalau energi itu minyak dan gas memang harus didatangkan dari Jawa atau Kalimantan, Balikpapan, maka perlu 2 pekan. Kalau kehabisan dia perlu. Nah, sukarelawan nggak bisa gerak, alasannya nggak ada energi. Padahal energi melimpah ruah dalam bentuk apa? Biomasa. Semua yang tumbuh dari tanah, baik ternak maupun tanaman, itulah biomasa. Biomasa intinya adalah hidrokarbon tadi, kan gitu kan Pak ya. Jadi itu yang terjadi gitu. Jadi perhatian tadi. Jadi orang melihat sesuatu yang sangat besar, ibaratnya gajah di pelupuk mata, itu biomasa, tapi karena nggak ada mesin tadi, missing link-nya di sini, yang bagaimana mengubah biomasa yang sangat banyak melimpah ruah, dilempar jadi tanaman, kan gitu kan Pak ya. Bagaimana menggunakan ini menjadi energi yang siap pakai. Energi yang siap pakai apa di Indonesia? Minyak, gas, dan listrik, kan gitu kan Pak. Nah, ini kan sebenarnya sederhana mesin kayak gini gitu. Cuman saya cari, jujur saya cari di 4 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, saya nggak ketemu mesin yang siap diproduksi itu kayak apa, kan gitu kan. Yang siap produksi. Kalau riset banyak Pak, puluhan, tapi wah ini gitu. Akhirnya kami waktu itu kami difasilitasi Google, diundang Google ke Amerika gitu. Google kepentingannya apa sih Google kok ngundang kita dan mau fasilitasi? Simple, Google itu pengen ada the next billion istilahnya. 1 miliar pengguna internet berikutnya oleh Google itu hanya ditarget 3 negara. India, Indonesia, dan Brasil. 3 negara ini kalau di total penduduknya 2 miliar. Separuh lebih belum menggunakan internet. Nah, kalau nambah separuh aja dari 3 ini, maka dapatlah Google the next billion-nya itu. Ya. Nah, maka Google nawarin kami, mengundang kami ke Amerika, dibayari segala macam. Pak Iqbal pokoknya kasarnya pengen temu siapa kamu di sana, difasilitasi di Amerika. Nah, salah satunya lewat jalur itulah kami ketemu desainer-desainer, engineer-engineer yang sudah mengembangkan mesin yang kami butuhkan. Akhirnya mesin yang di tengah itu saya beli aja Pak, bukan mesinnya, desainnya. Desainnya, ya mesin tengah itu adalah mesin pyrolysis tadi, yang mesin pyrolysis itu sebenarnya simpel sederhananya. Tapi karena kami kelamaan kalau riset, akhirnya kami beli aja. Saya nggak mau beli mesinnya kemahalan, saya beli desainnya aja. Setelah itu saya datang kepada teman-teman yang ada di PT DI, PT Dirgantara Indonesia. Saya bilang, kalian ini buat pesawat kan bisa. Masa bantu saya buat mesin kayak gini nggak bisa, kan gitu kan gitu. Ya rata-rata jawabannya kalau harus merancang ulang itu bukan bidang kami Pak, tapi kalau ada desainnya kami buat bisa, kan itu. Nah ini maka yang membuatkan mesin kami adalah orang-orang mantan PT DI yang akhirnya kami rekrut untuk menangani ini gitu. Nah apa peran mesin ini? Itulah missing link yang selama ini kita butuhkan. Itulah mesin yang akan memutar ekonomi sirkular tadi.
Karena mesin itu kita sebut independent energy producer, dia bisa memproduksi energi di mana saja. Mau di pedalaman Irian, mau di pedalaman Sulawesi. Irian dan Sulawesi itu ribuan desa yang belum ada elektrisitinya, Pak. Ribuan. Jadi desanya. Satu mesin itu cukup untuk mengaliri listrik kira-kira satu desa. Satu mesin itu produksinya kecil, Pak, hanya sekitar 108. Berapa besar, Pak? Kecil semeja lah gitu. Kalau ditambah gensetnya ya kira-kira 2 meja ini. Satu yang dihasilkan hanya 180 kilowatt satu mesin ini. Tapi bayangkan, Pak, di desa-desa itu kan butuhnya hanya 900 watt aja cukup kan? Ya. Jadi cukup untuk 200 rumah kan? Gitu kan. Nah, bahan bakunya kayu. Nah, kenapa kayu? Karena supaya rakyat bisa nanam kayu. Iya kan? Kenapa? Kenapa 60% desa tertinggal di Indonesia 70 tahun nggak maju-maju? Karena nggak ada produksi di desa itu, ya kan, Pak? Bayangkan kalau Bapak ngasih uang nih, bantuan tunai langsung ke desa, 300 misalnya 300.000 per keluarga, apa yang terjadi? Dalam hitungan hari uang itu balik ke Jakarta, Pak. Karena untuk apa? Untuk beli gas, untuk beli pulsa, yang paling dasar itu untuk beli pulsa. Gas dasar, apapun, Indomie, semua balik ke Jakarta kan, Pak? Gitu. Kenapa? Karena di desa nggak ada produksi. Kalau kita mau makmurkan, itu kan desa harus dikasih produksi, Pak. Nah, produksi apa yang pasarnya pasti besar, pasti dibutuhkan? Salah satunya energi. Kenapa? Karena hasil survei kami, Pak, memang memprihatinkan. 60% desa yang tertinggal itu jumlahnya 50 ribuan desa. Jadi kalau 3 dari 10 desa di Jawa itu tertinggal, sangat tertinggal. 7 dari 10 desa di Sumatera tertinggal, sangat tertinggal. 9 dari 10 desa di Irian tertinggal atau sangat tertinggal. Bisa dibayangkan betapa anunya itu. Gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan, Pak? Hasil survei kami menemukan gini. Desa itu tertinggal karakternya common sekali, Pak, satu sama lain. Yaitu apa? Tanahnya gersang. Kalau ditanamin padi hanya bisa paling banter sekali, yaitu pada tada hujan. Selebihnya nanti dianggurin di musim kemarau. Karena memang air susah kan gitu kan. Itu rata-rata seperti itu. Maka yang dengan cara kita, yang ditanam ya jangan pangan aja. Nanam tanaman energi. Salah satu yang kami pilihkan adalah kaliandra merah. Kenapa kaliandra merah? Ditanam, asal nanamnya di musim hujan, nanti pada saat musim kemarau kan dia sudah gede. Dan kalau sudah gede dia bisa umur 20 sampai 30 tahun terus menerus. Itu. Nah, diambil apa? 3 dari tanaman kaliandra ini. Kayunya sebagai energi, daunnya sebagai pakan ternak, dan selama dia kalau dibiarkan tumbuh, selama belum dipanen, bunganya untuk lebah. Madu kaliandra adalah termasuk madu yang sangat baik gitu. Nah, dari pengalaman itu loh, Pak, kita rancang akhirnya mesin seperti ini dia bisa menghasilkan arang, bisa menghasilkan bioil, bisa menghasilkan gas dan lain sebagainya yang kita putar terus. Jadi putar. Kalau di perkotaan ya jadinya sampahnya diputar terus dan sebagainya. Jadi kembali sirkular ekonomi itu ya perlu mesin penggerak tadi. Kenapa? Kalau nggak ada itu berhenti, Pak. Gitu. Karena nggak ada yang ngolah sampah. Sampah itu betapa mengerikannya, Pak, di kota kecil di Depok. Kota kecil, Depok itu kota kecil di pinggiran Jakarta. Luas area penampungan sampahnya 8,2 hektar dan sekarang tingginya sampah 30 meter. Tumpukan sampah. Jadi kayak kenapa? Karena orang hanya membuang, nggak punya solusi. Makin lama kan menggunung, Pak. Gitu. Nah, karena nggak diolah tadi gitu. Nah, jadi butuh ini sirkuler ekonomi tadi, bagaimana mengolah ini gitu. Next slide. Nah, ini kurang lebih proses kita mengolah tadi limbah, sampah maupun biomasa tadi menjadi sesuatu yang berharga. Jadi yang kita sebut sebenarnya value chain, jadi rantai nilai itu, Pak. Jadi sampah itu, Pak, kalau Bapak lihat sampah itu awalnya kan liability, Pak, ya kan? Kalau Bapak punya rumah tiba-tiba dilempar orang malam-malam, itu kantor kami, karena kantor kami kayak kebun gitu di Depok, Pak, di Hook gitu, kanan jalan, depan jalan, di pinggir di Hook gitu, dan karena kantor kami kayak kebun.
itu kalau malam sering orang mencuri melempar sampah, Pak. Jadi dianggap tempat pembuangan sampah aja gitu kan. Malam-malam kan. Bapak butuh itu malam. Ya, si ini kan gitu ya, satpam kami sampai kewalahan ngatur ini kan gitu kan. Nah, si sampah itu adalah awalnya liability, Pak. Nah, tetapi kalau kita bisa mengubah liability ini menjadi aset gitu, bayangkan potensi ekonominya, ya kan, Pak? Nah, gimana cara mengubah liability jadi aset? Ya itu tadi, dari mulai sampah kita harus produksi menjadi sesuatu, diproses. Nah, untuk proses butuh mesin yang kita buat tadi. Jadi proses plastik, proses itu jadi proses tadi. Nah, nanti keluarnya bisa jadi produk yang paling simpel. Dari sampah itu apa produk yang paling simpel? Arang tadi. Karena kalau sudah bayangkan ya Pak, kalau satu komplek nggak punya solusi sampah, maka dikumpulkan kemanapun jadi masalah kan Pak. Dilempar ke sini jadi masalah, sudah tambah bau. Dilempar ke sini udah tambah bau lagi. Yang sekarang sampai TPA itu pasti sudah puncak baunya kan gitu Pak. Karena sudah dari bau dikumpulkan 3 hari tambah bau kan gitu Pak. Nah, dengan konsep kita, keluar kompleks sudah harus jadi arang minimal kan gitu kan Pak. Sudah nggak bau kan, jadi aset, keluarnya sudah liability. Ini kan prinsip dasar lebah Pak. Tidak ada yang keluar dari tubuhnya kecuali adalah kebaikan, manfaat orang lain. Kalau sekarang orang buang sampah yang kita buang itu Pak, dosa yang tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Karena Bapak tidak tahu minta maafnya ke siapa. Ya kan Pak? Orang Jakarta ini buang sampah gitu sampai ke Bekasi Pak. Ya kan? Saya Pak Ghazali pernah ke rumah saya di Cibubur. Rumah saya di Cibubur itu sampai saya jual Pak. Gara-garanya begini Pak, waktu kami beli rumah itu masih bau sampah. Karena padahal tempat sampah itu jauh sekali. Setelah kami tinggalin beberapa tahun, kami merasa nggak bau ya sekarang gitu kan. Kami mengira penanganan sampah sudah lebih baik. Ternyata setiap tamu datang kok masih bau kan gitu. Hidungnya Bapak yang terbiasa. Ya ternyata hidung saya. Dan bukan hanya hidung saya Pak, hidung sekeluarga saya teradaptasi dengan sampah. Nah, kami akhirnya berpikir something wrong ini, kalau kita tinggal terus di tempat seperti ini, timbul masalah kami nggak sadar gitu. Langsung kami jual rumah itu. Dan sekarang kalau saya lewat situ bau lagi Pak, oh hidung saya udah normal nih. Jadi seperti orang yang kebauan sampah ini Pak, tanpa sadar tadinya ngeluh tapi lama-lama diam dikira sampahnya sudah tidak bau. Padahal hidung dia yang adaptasi, gitu kan Pak ya. Ini yang terjadi. Nah, inilah konsep kita. Jadi kita harus ubah menjadi sesuatu. Lagi-lagi apa Pak? Science, teknologi, gitu. Ya kan? Kita nggak boleh istilah dalam Islam la darara wa la dirar. Ya kan? Tidak boleh membahayakan dan menimbulkan bahaya dan membahayakan orang lain, kan gitu kan. Nah, sampah kalau kita nggak tangani, dia akan menjadi bahaya bagi orang lain. Nah, jadi kami melihat energi baik. Saya tadi cerita ke Pak Dubes, kita itu diundang ke Qatar sebagai petani. Saya kemana-mana diundang sebagai petani gitu. Jadi kita petani dengan gaya yang berbeda kan gitu Pak. Ya. Karena kita melihat pertanian tidak hanya pangan, food. Kita mengidentifikasi setidaknya ada 7F Pak. 7 food itu hanya salah satu gitu. Jadi kalau saya tanamin pangan nggak bisa, kayak tanah desa-desa tertinggal tadi, kami berpikir bagaimana kalau kita tanamin pakan. Nah, salah satunya bidang Pak Rifo ini. Kita nanam jagung banyak di sekitar Jabodetabek, ratusan hektar, kita ditawarin lahan oleh perhutani. Terus kemudian kita dengar, jadi betapa petani harus berpikir politik Pak. Kami mendengar jagung Amerika diboikot oleh Meksiko. Gara-garanya orang Meksiko tersinggung dengan ucapan Presiden Trump kan Pak, yang menuduh orang Meksiko sebagai pemerkosa, pembunuh dan sebagainya. Tersinggung. Kami nggak beli lagi jagung Amerika. Kira-kira akan lari kemana jagung Amerika? Nah, Bapak udah tahu kan? Jadi kalau nggak lari ke Meksiko kehilangan pasar, kira-kira kemana? Ke Indonesia. Lah kan mati Pak petani kayak kita kalau dibanjiri bersaing dengan itu kan gitu Pak. Maka saya sama Pak Rifo ini nanam jagung, nanam sorghum segala macam, nggak usah ditunggu panen Pak Rifo. Kita panen sebagai pakan ternak. Nah, kalau pakan ternak nggak ada bisa saingi sama mereka karena bulky kan Pak. Gitu. Jadi kita nanam jagung sekarang, klien kita lah pakan ternak. Itulah F kedua tadi, feed.
Jadi kita tidak hanya fokus food tapi feed gitu ya. Terus yang ketiga adalah fuel, bahan bakar tadi. Bahan bakar tadi kalau kita ketemu tanah yang gersang, nggak bisa dihidupkan dengan tanah makanan, ya tanamin pakan. Kalau nggak bisa pakan, tanami tanaman energi tadi. Nah, kami sudah riset ada tanaman yang di Indonesia sangat bagus untuk ditanam sebagai energi dan multipurpose, bisa pakan ternak dan sebagainya. Itu kaliandra merah tadi. Itu bisa jadi ditanam dimanapun tumbuh Pak. Pokoknya asal ini gitu. Dan kami ketemu lagi satu jenis tanaman lagi yang juga sangat cocok dimanapun, di mana rumput tumbuh, dia akan tumbuh, namanya citronella. Citronella itu kalau di Jawa namanya apa Pak? Sereh wangi. Sereh wangi itu juga sangat menarik. Bahkan hasilnya kami temukan lebih besar dari padi. Jadi karena 1 hektar sereh wangi bisa menghasilkan 600 kg minyak. Sekarang harganya 250, jadi bisa sampai 150 juta sereh wangi itu per hektarnya. Kalau padi paling banter panen 3 kali, Bapak nanam padi 3 kali panen di tanah terbaik paling banter 60 juta sekarang. Jadi ini 2,5 kali dari padi hasilnya. Itulah sereh wangi namanya sih ini gitu. Nah itu jadi kita melihat pertanian itu luas gitu Pak. Gitu. Jadi kalau nggak bisa ini, kalau nggak bisa ini, kalau nggak bisa ini gitu. Karena dengan cara itu kita bisa menanam tanaman-tanaman yang bernilai tinggi, tanaman yang ditanamin pada padi nggak bisa, misalnya ada tanaman F yang ke-6 itu Flavor and Fragrance. Flavor and Fragrance itu besok termasuk yang saya pamerkan di acaranya Qatar Foundation ini. Ada bahan minyak wangi yang sangat populer di dunia, sangat digemari, bahkan kalau Bapak lihat ada parfum mahal, nanti dilihat bahannya, base note-nya. Base note itu adalah campuran dasarnya. Itu ada namanya vetiver gitu. Vetiver itu asalnya dari Indonesia. Vetiver. Di daerah khusus, di daerah namanya Garut. Jadi vetiver itu kalau bahasa lokalnya adalah akar wangi gitu. Akar wangi itu ketika saya pamerkan ke Abu Dhabi bulan lalu, bulan Januari, itu sangat digemari orang Pak, sangat digemari gitu. Kenapa itu? Saya bilang akar wangi kita itu harganya per kilogram itu hanya sekitar 500.000. Akar wangi 5 juta ya, akar wangi sekitar 5 juta. Per kilogram minyak itu hanya 5 juta. Bayangkan Bapak bandingkan dengan gaharu. Gaharu bisa 600 juta. Tapi aromanya kalau orang Arab mencium itu, akar wangi ini karena sifatnya woody, nggak jauh beda dengan ini, kan gitu. Sama-sama natural dan ini, tapi harganya terpaut sangat jauh, gitu. Nah kayak gitu kan potensi sekali Pak untuk kita kembangkan kan gitu ya di ini. Nah itu masuk kategori flavor and fragrance. Sehingga di Indonesia kami menghasilkan sekitar 50-80 jenis tanaman yang bisa disuling. Bisa disuling ini, Dan kenapa ini juga sangat Islami, Pak? Kenapa? Nabi, salah satu yang disukai Nabi itu adalah wangian. Jadi ada 3 dari duniamu yang aku suka ya. Yang satu adalah wanita, istri-istri beliau. Yang satu adalah wewangian, yang satu kenikmatan beliau ketika sholat. Ya, jadi wewangian itu termasuk kemuan Islam. Semua temuan wewangian sampai sekarang di dunia menyuling itu dengan teknologi Islam yang disebut alambik. Nah, dalam bahasa sekarang orang mengenalnya alembik. Di pusat ibu kota parfum dunia adanya di Grasse di Perancis Selatan. Perancis Selatan itu lambang kotanya adalah alembik. Karena dulu diambil dari Spanyol, orang hanya 30 kilo dari Spanyol, padahal dia nggak bisa menjelaskan alambik itu apa. Tapi kita bisa menjelaskan. Itu kan dari alambik dulu ditemukan oleh dunia Islam. Jadi dengan alat-alat sederhana alambik kita bisa mengolah minyak wangi yang sangat baik gitu ya di ini. Minyak wangi itu yang kemarin kita bicara sama timnya Medco punya ratusan ribu hektar di Irian misalnya. Kalau diproduksi beras kalah bersaing dengan Vietnam, Thailand. Karena Irian lebih jauh kan Pak.
gitu kan, ininya lebih jauh dari Thailand, impornya lebih mahal kan gitu. Tapi kalau ditanami jenis tanaman minyak wangi model kayak gini, Thailand nggak punya atau punya sangat sedikit. Kayak citronella tadi Pak, di Jawa ada namanya Java citronella, itu tidak ada duanya di dunia. Pesaing terdekatnya harganya hanya separuh dari Java citronella, yaitu Ceylon citronella. Jadi di dunia citronella itu untuk apa? Kalau Bapak minum sirup di sini atau dimanapun, aromanya minyak, aromanya apa namanya jeruk, kemungkinan besar bukan jeruk. Itu dari zat turunan citral, yaitu asalnya dari citronella tadi. Jadi artinya seperti itu. Sama dengan kalau rasa paling banyak disukai orang di dunia, vanila. Vanila jangan dikira itu hasil dari vanili. Salah satunya adalah turunan minyak cengkeh tadi, vanilin. Jadi itu bisa diturunkan dari situ. Nah, artinya Indonesia itu kaya sekali dengan berbagai ini. Tinggal bagaimana kita menggalinya, teknologi untuk menggalinya dari teknologi demi teknologi. Next. Nah, teknologi terakhir yang saya sangat rekomen umat ini untuk menguasai dan belajar, dan ini sangat menunjang untuk transaksi Islam, adalah teknologi yang disebut blockchain. Pernah dengar namanya blockchain ya? Jadi blockchain itu begini Pak, kalau internet itu yang didistribusikan adalah informasi, blockchain itu yang didistribusikan adalah nilai. Ya. Prediksinya World Economic Forum di Davos memprediksi tahun 2025 tahun 2025 10% GDP dunia akan berada di blockchain. Jadi negara yang tidak menguasai ini blockchain, teknologi blockchain ini, dia negara yang akan tertinggal di era itu. Kalau di area ini yang paling cepat merespon adalah UAE. UAE mentargetkan tahun 2020 negeri itu akan dijalankan di atas blockchain. Blockchain itu apa sih, teknologi blockchain? Jadi kalau internet itu gini Pak, internet misalnya saya punya server internet, Gredinar namanya, bapak-bapak bisa baca Gredinar. Tapi karena Gredinar itu menyebarkan pemikiran yang agak berbeda ya kayak kita, banyak orang yang tentu nggak suka kan Pak. Saya selama 10 tahun terakhir Gredinar saya diserang orang sampai 50 kali Pak. 500 kali Pak. 500 kali saya harus nambal kan itu, karena orang nyerang itu mati kan itu. Itu adalah era sekarang. Server terpusat satu. Di era blockchain tidak ada server satu ini. Servernya menyebar ke seluruh dunia. Jadi dimatiin satu, tumbuh sana, matiin satu, tumbuh sana. Di blockchain yang anak haram dari blockchain adalah Bitcoin. Ya kan? Bitcoin itu adalah teknologinya blockchain. Kenapa dia anak haram? Karena kalau Bapak punya Bitcoin, Bapak bisa dapat untung dari mana? Dari naik turunnya harga kan Pak? Dalam Islam itulah gharar, kan gitu. Gharar termasuk yang nggak boleh. Tapi produk teknologi itu adalah netral. Digunakan yang haram dia menjadi haram, digunakan yang halal dia menjadi halal. Salah satunya teknologi ini bisa digunakan untuk menghidupkan ekonomi Islam yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dalam ekonomi Islam, uang itu benda real. Emas, perak, gandum, beras gandum, dan sebagainya. Benda real. Nah, dengan teknologi blockchain ini, benda real itu menjadi sangat liquid. Jadi orang petani di desa, misalnya petani apa di desa sana bisa didanai uangnya itu oleh investor di Amerika, di mana, karena dia menjadi sangat liquid. Artinya pertanian menjadi uang, energi menjadi uang, benda real menjadi uang. Itulah blockchain, teknologi blockchain itu, benda real. Jadi kita bisa menghidupkan jenis teknologi blockchain ini yang digunakan untuk solusi Islam. Misalnya contohnya hari-hari ini saya diundang, nanti pulang dari sini saya diundang oleh pemerintah Arab Saudi, salah satunya untuk memikirkan respon pemerintah Arab Saudi terhadap permintaan Indonesia waktu Raja Salman berkunjung ke Indonesia Pak. Waktu itu titipan Pak Yusuf Kalla kalau nggak salah, karena masyarakat Morowali di Sulawesi Tengah itu Pak, kalau daftar haji dapatnya 35 tahun yang akan datang. Kebayangan Pak, gitu kan. Nah, maka Indonesia minta kalau bisa haji itu dibuka lah gitu, supaya orang pergi haji bisa langsung gitu. Arab Saudi responnya itu mungkin, karena Arab Saudi juga butuh duit sekarang kan.
tetapi dia harus membangun ring 2 dari Mekah. Ring 1 nggak cukup, dia harus buat ring 2 dari Mekah, terus nanti dibuatin terowongan masuk sampai ke masjid itu dengan sangat cepat gitu. Kuotanya akan dibuka, tapi dibangun itu. Pertanyaannya adalah siapa yang biayai? Arab Saudi juga nggak punya uang banyak sekarang, Indonesia juga nggak punya uang kan gitu. Jadi siapa yang paling pantas membiayai ini? Orang Indonesia, karena yang paling meramaikan Mekah siapa? Orang Indonesia. Kalau Bapak mau investasi properti terbaik di dunia di mana? Mekah dan Madinah, ya kan? Cuman Bapak sekarang kan nggak bisa investasi ke sana dengan sistem sekarang, ya kan? Pertama, tanah Mekah nggak dijual, ini nggak dijual dan sebagainya kan gitu. Nah, nanti dengan teknologi blockchain ini salah satunya kami diundang untuk ikut memikirkannya. Dan kan teknologi blockchain itu yang dijual bukan barangnya. Dalam Islam boleh menjual manfaat. Jadi kalau bangunan dibangun, yang dijual bukan bangunannya, manfaat penggunaannya ini dijual. Nah, setelah dijual nanti disewa balik, disewakan. Itulah yang disebut ijarah. Jadi nanti suku ijarah berbasis properti di Mekah inilah yang dibeli oleh orang Indonesia dengan teknologi blockchain. Bukan hanya orang Indonesia, orang seluruh dunia. Jadi kalau orang Indonesia pergi haji, Pak, semiskin-miskinnya orang Indonesia pergi haji, dia membawa lifetime saving, ya kan? Orang desa yang pergi haji itu, Pak, tabungan seumur hidup dibawa. Cuman ketika pulang dia beli karpet, beli segala macam kan gitu, yang nggak penting-penting amat gitu kan? Bayangkan kalau yang dia beli saham atau tadi hak atas penggunaan building di Mekah, dia pulang haji, dia punya tabungan yang setiap tahun memberikan return berupa sewa tadi, kan gitu kan. Nah, itu bisa diatur dengan teknologi blockchain kalau kita gunakan itu. Nah, cuman ketika teknologi ini dikuasai oleh teman-teman yang bergerak di ribawi, di kapitalisme, ya jadi alat kapitalisme. Kalau digunakan di solusi Islam, ini akan memakmurkan. Maka pada usia saya 55 tahun, bulan ini 55 tahun, saya menyempatkan sendiri duduk bersama anak-anak muda di Oxford University untuk dalami blockchain ini. Kenapa? Karena di Indonesia ada technological gap, bukan hanya di Indonesia. Di sejumlah negara yang nggak paham, dia mencurigai dulu blockchain ini. Dilarang dulu kan gitu, Pak. Dilarang dulu. Kenapa? Karena yang dikira blockchain adalah Bitcoin, kan gitu kan, Pak. Padahal blockchain adalah teknologi, Bitcoin adalah anak haram dari teknologi. Jadi kita tinggal lahirkan anak yang halal dari teknologi itu kan gitu. Jadi seperti itu. Nah, maka kita harus belajar teknologi-teknologi seperti ini. Umat perlu menguasai teknologi ini. Kalau umat menguasai teknologi ini, insya Allah ekonomi kita akan berkembang dengan baik dan berlakulah janji Allah tadi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin gitu. Nah, mudah-mudahan yang saya share malam ini gitu ya, kalau saya diundang Qatar Foundation untuk share dengan orang-orang Qatar, masa orang Indonesia sendiri nggak kita share kan gitu, Pak ya. Jadi dengan share semacam ini mudah-mudahan manfaat juga bisa kita kembangkan dan kita bapak-bapak mulai bisa ikut terlibat dalam memikirkan umat yang lebih besar, memikirkan desa-desa kita dan lain sebagainya. Itu Pak yang kami sampaikan kurang lebih. Silakan kalau mau dibuka tanya jawab.